Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa auladihi wa azwajihi. Thumma nakhusu khusan khasa li hadrati syekhina wa murabbi ruhina Syekh Abdul Karim Nirboyo, Syekh Marzuki Dahlan Nirboyo, Syekh Mahrus Al Nirboyo, Syekh Ahmad Idris Marzuki Nirboyo, Syekh Ad-Dinya Abdul Azim Masur Betul Kuang, Syamsur Dahlan, Syekh Baidawi Syamsur Irsyad Rasulullah Manala Annallaha yu'li darajatim fil jannah wa yu'idu alaina min barakatihim wa karamatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji mari kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala karunia-Nya, atas izinnya, atas segala petunjuk dan hidayahnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita semua dapat berjumpa kembali, kita semua dapat berkumpul kembali untuk melakukan rutinitas kita di setiap hari Ahad siang, yakni pengajian fikih. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan adanya pengajian ini, dengan adanya majelis ta'lim ini, dengan adanya pelajaran ilmu ini, mudah-mudahan bisa menjadikan kita benar-benar diakui umat beliau, benar-benar mendapatkan syafaatul udma kelak di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Biqaulina Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kita telah 2 minggu lamanya atau setidaknya 10 hari yang lalu kita telah melaksanakan yang namanya ibadah kurban atau hari raya besar, yakni hari raya Idul Adha. Patut kita syukuri alhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, di pengajian kita pada tahun ini alhamdulillah bisa kembali menyelenggarakan penyembelihan kambing, penyembelihan sapi. Mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya Allah semakin tambah rezeki kita, Allah semakin tambah keberkahan kita, Allah semakin tambah kambing dan sapi yang kita bisa kurbankan. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kelapangan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sedikit kalau kita ingin mengulas kembali terkait masalah kurban. Kurban itu kalau kambing mungkin kisaran 3 sampai 4 juta sudah dapat satu kambing. Sapi paling tidak harga 23, 24, 25 sudah mendapatkan 1 ekor sapi.
Kalau kita hitung-hitung ibu-ibu, kalau kita hitung-hitung, setiap hari kita menabung 10.000 saja, maka insya Allah di tahun berikutnya kita bisa berkurban. 10.000 saja. Andai kita di setiap harinya ada pengeluaran untuk jajan, atau ada pengeluaran untuk apa yang sekira itu andai tidak dikeluarkan, maka tidak terlalu berpengaruh terhadap hidup kita. Misal ada jajankah, misal ada membeli barang apakah, andai itu tidak kita keluarkan, maka kehidupan kita baik-baik saja. Maka alangkah baiknya uang tersebut kita tabung untuk supaya kita bisa kurban di tahun depan. Atau semisal tidak perlu setiap hari, akan tetapi setiap 1 bulan sekali. Andai gaji atau keuangan kita setiap bulan, pendapatan kita berapa, kita potong sebagian untuk nabung demi mewujudkan kita kurban di tahun depan. Seperti yang kami sampaikan kemarin, kurban itu sunnah, bukan seumur hidup 1 kali ibu-ibu. Akan tetapi setiap setahun sekali kita diberikan kesunahan untuk melaksanakan kurban di hari raya Idul Adha. Karena esensi dari kurban, inti dari kurban itu bukan hanya ibadah kepada Allah semata, bukan hanya ibadah kepada Tuhan semata, akan tetapi ibadah terhadap sesama, ibadah sosial. Dengan kurban yang kita sembelih, kita bisa bersedekah kepada sesama, orang-orang, saudara-saudara, tetangga-tetangga kita yang mungkin untuk mendapatkan atau membeli daging sapi atau daging kambing itu tidak bisa setiap hari, tidak mesti seminggu sekali. Alhamdulillahirabbil alamin, kita bisa membuat senang mereka, kita bisa membuat bahagia mereka dengan mendapatkan daging kurban yang dari kita. Selain bersedekah ibu-ibu, ada satu hal lagi yang penting ketika kurban itu dilaksanakan di pengajian seperti 10 hari yang lalu, bahwa dengan adanya penyembelihan seperti itu, alhamdulillah yang bapak-bapak ikut kompak kerja bakti semuanya, yang ibu-ibu juga ikut ngumpul, yang anak-anak itu juga ikut senang. Alhamdulillah banyak orang yang bisa guyup, rukun, saling lempar senyum, saling bersalaman. Alhamdulillahirabbil alamin. Perkumpulan-perkumpulan dalam hal kebaikan seperti itu, ayo kita lestarikan. Andai ada acara apa, ayo kita sayuk rukun, kita guyup rukun, kita saling lempar senyum, kita saling sapa, entah bertanya 1-2 basa-basi. Hal itu bisa memupuk persaudaraan, hal itu bisa memupuk kekerabatan, hal itu bisa membuat kita lebih harmonis, membangun hubungan antar sesama tetangga. Maka alhamdulillahirabbil alamin, dengan acara penyembelihan kurban seperti yang dilakukan beberapa hari yang lalu, alhamdulillah bisa membuat kita kumpul, bisa membuat kita rukun, bisa membuat kita senang. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kita melakukan penyembelihan dengan secara mandiri, pengajian kita Majelis Taklim Nurul Jannah melakukan penyembelihan kurban sendiri, bukan karena masalah ada gimana-gimana dengan yang lain, bukan masalah kita ingin supaya diakui sebagai pengajian yang eksis, atau kita ingin supaya dagingnya lebih banyak ke kita. Enggak sama sekali. Tetap tujuan kita, kan kita bisa seumpama kambing atau sapinya kita sembelih di tempat lain, bisa. Di Al-Badri bisa nerima sembelihan, tinggal nanti kita nerima dagingnya, tinggal dipotong-potong. Dimanapun kita nyumbang di
kurban di masjid mana, di musola mana, banyak yang nerima. Akan tetapi kenapa kok kita mengadakan perkumpulan sendiri, mengadakan penyembelihan sendiri di Majelis Taklim Nurul Jannah? Tidak lain tidak bukan untuk menumbuhkan rasa kekerabatan yang lebih erat, untuk memupuk rasa persaudaraan yang lebih kuat, untuk membangun kerukunan, untuk membangun kebersamaan. Hal itulah yang kita inginkan, ibu-ibu. Maka saya minta tolong, mohon, ketika ada hal-hal seperti ini, ketika kita mengadakan penyembelihan secara mandiri, tidak lagi ikut di majelis taklim lain, tidak lagi ikut di musola atau masjid lain, jangan digambarkan, oh karena pengajian kita hebat, sudah bisa nyembelih kambing sendiri, sudah bisa nyembelih sapi sendiri. Tidak. Tujuan utama kita adalah untuk membangun kebersamaan, untuk membangun tali silaturahim. Andai tidak ada acara penyembelihan di tempat kita seperti beberapa hari yang lalu, belum tentu kita bisa kumpul bareng. Belum tentu kita bisa bercanda bersama, belum tentu kita bisa saling tolong menolong, membantu. Belum tentu kita bisa beribadah bersama, yakni membantu, berkontribusi untuk membagikan daging-daging ke sesama saudara kita. Alhamdulillahirrabbilalamin, alhamdulillahirrabbilalamin. Mari kita syukur, mari kita mengucapkan hamdalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempermudah dan memperlancar acara kita, yang telah melapangkan rizki kita dan saudara-saudara kita, yang telah memberikan kita umur panjang sehingga kita bisa mendapatkan, sehingga kita bisa mengalami hari raya Idul Adha kembali. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, ayo kita lanjutkan pelajaran kita, pengajian kita. Terakhir kita sudah membahas terkait masalah rukun-rukunnya wudhu. Sekarang kita lanjut dalam Safinatus Shalah, kita akan membahas tentang hal-hal yang membatalkan wudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yubtiluhu kullu ma kharaja minal qubuli wad-duburi ainan wa rihan. Kemudian setelah kita membahas tentang rukun-rukunnya wudhu, kita membahas tentang najis, kita membahas tentang hal-hal yang telah kita bahas kemarin. Sekarang kita membahas perkara apa saja yang bisa membatalkan wudhu. Yang pertama adalah kullu ma kharaja minal qubuli wad-duburi ainan wa rihan. Segala sesuatu yang keluar dari alat kelamin kita, baik perempuan maupun laki-laki, baik alat kelamin depan maupun belakang, baik yang keluar itu bentuknya padat, cair, ataupun gas, apapun itu yang keluar dari dua tempat tersebut, maka itu bisa membatalkan wudhu. Meskipun nggak bau, Pak Ustadz, meskipun nggak bau. Kan ada orang yang jarang makan, makanya nggak aneh-aneh, biasanya kentutnya nggak bau. Dia mau ngentut kayak apa, biasanya nggak bau, tetap ngentut itu, buang angin itu membatalkan wudhu. Atau seumpama ada sesuatu yang keluar dari alat kelamin depan, entah itu satu tetes, entah itu setengah tetes, entah itu bentuknya darah, entah itu bentuknya darah beku, atau entah itu bentuknya cair, air kencing, atau apapun itu, semuanya itu tetap membatalkan wudhu. Kecuali mani, ibu-ibu. Kecuali mani. Ketika yang keluar itu adalah mani, maka wudhu kita tidak batal, akan tetapi tetap wajib melakukan mandi besar, karena kita terhitung sebagai orang yang junub. Tapi selain mani, maka apapun itu bentuknya, mau bentuknya padat kek, mau bentuknya cair, mau bentuknya berlendir semisal, tetap itu semuanya bisa membatalkan wudhu. Kemudian yang kedua, walam suhuma
bi butunir rohati au butunil asabi'i min nafsihi au ghairihi. Selanjutnya adalah menyentuh dua alat kelamin tersebut dengan bagian dalam dari telapak tangan kita. Telapak tangan kita itu kan ada yang bagian dalam, ada yang bagian luar. Kalau seumpama kita menyentuh alat kelamin kita, baik yang di depan ataupun yang di belakang, dengan menggunakan bagian dalam telapak tangan kita, maka itu bisa membatalkan wudhu. Baik itu alat kelamin kita ataupun alat kelamin orang lain. Walau li waladihi as-sogiri, meskipun alat kelamin milik anak kita yang masih kecil. Biasanya kita kan, ibu-ibu kalau punya anak yang masih kecil, kalau cebok ya dicebokin sama ibu-ibu. Baik yang depan maupun yang belakang tetap tersentuh. Lah itu bisa membatalkan wudhu ibu-ibu. Alat kelaminnya, bukan air kencingnya. Justru kalau seumpama yang tersentuh adalah hanya air kencingnya saja, nggak batal wudhunya. Kita nggak batal wudhunya. Yang batal itu karena menyentuh alat kelamin. Baik alat kelamin depan maupun alat kelamin belakang, baik alat kelamin laki-laki maupun perempuan, baik alat kelamin kita sendiri ataupun orang lain meskipun itu anak kita. Siapapun itu, tetap hukumnya membatalkan wudhu. Nah, cuma itu tadi, batalnya itu ketika menyentuhnya dengan menggunakan telapak tangan yang bagian dalam. Andai menyentuhnya dengan telapak tangan yang bagian luar, maka itu tidak membatalkan wudhu. Lah, batasnya mana Pak Ustadz? Antara yang depan, yang luar, sama yang dalam, batasnya mana? Batasnya itu andai tangan kita, dua-duanya kita telungkupkan seperti ini ibu-ibu. Kita telungkupkan seperti ini, kemudian antar jari-jari ini kita pepetkan. Maka bagian yang terlihat dari luar, itu termasuk bagian luar. Lah bagian yang tidak terlihat karena tertutup, maka itu bagian dalam. Ketika menyentuh alat kelamin dengan bagian dalam dari telapak tangan, itu bisa membatalkan wudhu. Kemudian yang selanjutnya, watalaqi basyaratai dzakarin wa unfa balago hadda syahwah laisa bainahuma mahramiyatun binasabin aw radha'in aw musaharatin. Yang selanjutnya adalah pertemuan antar dua kulit dari laki-laki maupun perempuan, di mana salah satunya itu sudah mencapai batas syahwat. Yang mana kedua-duanya sama-sama sudah mencapai batas syahwat. Batas syahwat itu maksudnya baik laki-laki maupun perempuan itu memang sama-sama orang yang usianya itu sudah bisa memunculkan syahwat pada umumnya. Misal anak laki-laki atau anak perempuan yang sudah berumur 7 tahun, maka ketika bersentuhan antara laki-laki maupun perempuan, atau semisal ibu-ibu perempuan, ibu-ibu nyentuh kulitnya anak laki-laki yang berusia 7 tahun, itu sudah membatalkan wudhu ibu-ibu. Itu sudah membatalkan wudhu. Jadi anak laki-laki, ini kita bukan menyentuh alat kelamin lagi, tapi menyentuh kulit biasa. Kulit apapun itu, mau kulit dengkul kayak, mau kulit telapak kaki kayak, mau kulit muka kayak, mau kulit mana, pokoknya itu kulit. Maka kulit laki-laki sama perempuan kalau bersentuhan, di mana laki-laki dan perempuannya ini sama-sama sudah mencapai batas syahwat, yang seperti saya terangkan tadi, maka itu membatalkan wudhu. Kalau yang salah satunya belum mencapai batas syahwat, ibu-ibu megang anak kecil umur 4 tahun, maka itu tidak membatalkan wudhu.
Saya nyentuh anak kecil perempuan berusia 5 tahun, itu belum membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu kalau dua-duanya, laki-laki dan perempuan, ini sama-sama sudah mencapai haddus syahwah, sudah mencapai batasan seseorang dikatakan memiliki syahwat. Kemudian laisa bainahuma mahramiyatun, di antara keduanya ini juga tidak ada hubungan mahram. Baik mahram itu disebabkan oleh nasab, baik itu mahramnya disebabkan oleh satu sepersusuan, rodok, baik itu mahramnya disebabkan karena ada hubungan mertua. Mahram itu apa sih ibu-ibu? Kalau zaman dulu ketika pengajian-pengajian atau penjelasan ilmu terkait hubungan antara laki-laki dan perempuan belum terlalu masif, orang-orang masih menyebutnya muhrim. Jangan megang, kan bukan muhrim. Muhrim dengan mahram berbeda ibu-ibu. Yang benar adalah mahram. Kalau muhrim itu adalah sebutan bagi orang yang sedang berihram ketika kemarin haji. Orang yang sedang ihram haji maka disebut sebagai muhrim. Tapi kalau mahram itu maknanya adalah orang yang diharamkan. Orang yang diharamkan maksudnya bagaimana? Orang yang diharamkan untuk dinikah. Maka ibu-ibu sekalian, dengan anaknya ibu-ibu laki-laki, ibu-ibu punya anak laki-laki, maka ibu-ibu dengan anaknya itu mahram. Ibu dengan ayahnya statusnya mahram. Tapi ibu dengan suami ibu itu bukan mahram. Kenapa? Ya karena ibu kan boleh nikah sama suaminya. Buktinya nikah, ya kan? Karena kalau mahram justru malah haram untuk dinikah. Saya dengan ibu saya mahram. Saya dengan adik saya Alfiani mahram. Kenapa? Karena haram untuk menikah. Maka mahram itu maknanya adalah orang yang diharamkan untuk dinikah. Lah ketika tidak haram untuk dinikah, maka bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan ini hukumnya membatalkan wudhu. Makanya ibu-ibu kalau bersentuhan kulit sama suaminya itu bisa membatalkan wudhu. Ibu-ibu bersentuhan kulit, megang tangan atau megang kulit dari iparnya yang laki-laki, batal wudhunya. Ibu-ibu bersentuhan kulit dengan keponakan. Keponakan berarti anak dari kakak atau anak dari adik. Ya haram tidak batal wudhunya. Kenapa? Karena mahram. Karena ibu-ibu nggak boleh hukumnya, haram hukumnya menikah dengan keponakan. Tapi kalau keponakan sama-sama keponakan, ini kan boleh nikah. Anak ibu dengan anaknya adik atau anaknya kakak, itu kan boleh nikah. Atau istilahnya kalau di Jawa bahasanya misanan, itu kan boleh nikah. Maka ketika boleh nikah berarti bukan mahram. Kalau bukan mahram berarti bersentuhan tangan, bersentuhan kulit, apapun itu kulitnya, maka bisa membatalkan wudhu. Lah, dalam hal ini juga ibu-ibu kita ingatkan kembali bahwasanya mahram itu maknanya kan orang yang haram untuk dinikah. Kalau bukan mahram berarti bukan haram untuk dinikah. Misal tadi ada anak ibu, kemudian ada anak adiknya ibu-ibu sekalian. Ini kan statusnya sama-sama keponakan, nisbahnya satu sama lain, atau bahasanya misanan. Misanan ini boleh menikah, ya. Misanan ini boleh menikah, sehingga wudhunya bisa batal andai bersentuhan. Lah yang perlu diperhatikan lagi, sama-sama misanan ini
statusnya adalah ajnabi ajnabiyah. Apa itu ajnabi ajnabiyah? Ajnabi itu berarti laki-laki lain, ajnabiyah berarti perempuan lain. Dalam artian dua orang ini, yakni yang sama-sama misanan, bukan hanya batal wudhunya ketika bersentuhan kulit, juga haram hukumnya untuk berduaan, ibu-ibu. Karena tidak ada hubungan mahram di sini. Kalau saya sama adik saya Alfiani mahram, boncengan berdua sama saya bonceng adik saya boleh, karena saya dan adik saya adalah mahram. Tapi andai ibu punya anak laki-laki, kemudian ngeboncengin si misanannya atau keponakannya ibu, adiknya kakak atau adiknya anaknya kakak atau anaknya adik, maka itu hukumnya tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena bukan mahram, ibu-ibu. Di pondok kami, di Pondok Putri itu yang namanya mondok kan boleh disambang, ibu-ibu ya, boleh dijenguk. Ketika ingin menjenguk, maka yang menjenguk itu harus memiliki kartu mahram. Kartu mahram itu apa? Kartu yang menunjukkan bahwasanya pengunjung itu memang memiliki hubungan mahram dengan si santri. Baik itu Pak D-nya kah, baik itu Pak Le-nya kah, baik itu ayah, baik itu kakak. Tapi kalau misanan nggak boleh. Kenapa? Misanan bukan mahram. Dan haram hukumnya untuk berduaan dalam satu ruangan, haram hukumnya untuk bersentuhan kulit, haram hukumnya untuk bersalaman, haram hukumnya untuk melihat aurat satu sama lain. Itu tidak diperbolehkan, ibu. Maka perlu diperhatikan juga, bukan hanya masalah batalnya wudhu saja, akan tetapi masalah atau problem-problem yang lain itu juga perlu diperhatikan. Laisa bainahuma mahramiyatun binasabin. Nasab berarti tidak ada hubungan mahram yang disebabkan oleh nasab. Aurodoin atau hubungan mahram yang disebabkan sepersusuan. Ini juga perlu diperhatikan, ibu-ibu. Rodo atau sepersusuan itu berarti ibu-ibu punya anak lagi habis melahirkan. ASInya masih keluar. Kemudian ada tetangga juga sama-sama melahirkan, tapi ASInya nggak keluar. Kemudian si anak nangis minta ditetein. Lah anaknya tetangga ini akhirnya dititipin ke ibu yang ASInya masih keluar untuk disusui. Boleh apa tidak? Boleh. Baik apa tidak? Baik. Dapat pahala apa tidak? Dapat pahala. Akan tetapi anak yang ibu susuin itu hukumnya jadi saudara sepersusuan dengan anaknya kandung ibu. Maka andai anak kandung ibu ini laki-laki dan anak si tetangga yang ibu susuin perempuan, ketika nanti besar statusnya adalah mahram. Statusnya adalah tidak boleh menikah. Kenapa? Karena sudah seperti saudara. Karena si anak tetangga ini sudah minum ASI dari ibu. Dimana kita tahu produksi ASI itu diambilkan dari sirkulasi darah kita. Maka darahnya ibu itu sudah masuk ke anak tetangga tersebut. Maka statusnya anak tersebut itu seperti anak ibu sendiri. Kalau menikah dengan anak kandung ibu ya sama saja seperti adik dan kakak menikah. Maka hukumnya haram. Maka dua orang ini, anak kandung dan anak yang kita susuin, statusnya itu rodo. Dalam bahasa Islam namanya rodo, saudara sepersusuan. Maka Islam tidak melarang untuk membantu orang lain dalam menyusui anaknya, akan tetapi perlu diperhatikan hukum-hukum yang menjadi akibat dari hal tersebut. Akhirnya bagaimana? Akhirnya
harus diingat-ingat, dicatat dalam catatan keluarga bahwasanya anak ibu yang laki-laki ini punya saudara sepersusuan dengan wanita, dengan anak perempuan yang namanya ini. Andai nanti sudah besar, catatan itu bisa dijadikan pegangan. Karena banyak yang terjadi karena tidak ada pencatatan, asal menyusui saja, ternyata ketika setelah beberapa tahun berpisah, nggak tahu kemana. Akhirnya si anak ini kuliah di sebuah kota, si perempuan, anak perempuan kuliah di sebuah kota, ketemu, pacaran, kemudian ingin menikah. Nggak ada yang tahu bahwasanya dua orang ini ternyata saudara sepersusuan atau saudara satu rodo. Nah itu tidak boleh ibu-ibu. Jadi sekali lagi, Islam tidak melarang untuk menolong menyusui anak orang lain, akan tetapi harus diperhatikan dampak-dampaknya. Harus dicatat nama dan keluarganya, supaya nanti ketika anak ibu menikah, dicek dulu calonnya namanya siapa. Karena dulu anak saya ini pernah punya saudara sepersusuan yang sudah pindah rumah entah kemana. Itu rodo. Au musoharotin atau musoharoh. Musoharoh itu berarti hubungan dengan mertua. Kalau ada hubungan dengan mertua, maka bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan itu tidak membatalkan kalau ada hubungan mertua. Lah yang perlu digarisbawahi ibu-ibu, kalau tadi yang ketiga kita membahas menyentuh kelamin. Menyentuh kelamin laki-laki maupun perempuan, baik diri sendiri ataupun orang lain dengan telapak tangan bagian dalam. Berarti kalau nyentuhnya pakai telapak tangan bagian luar, nyentuhnya pakai sikut, kesentuhnya pakai dengkul, pakai telapak kaki, maka itu statusnya tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau yang ini bersentuhan kulit itu kulit apapun, baik itu kulit telapak tangan bagian dalam, baik yang bersentuhan itu bagian luar, baik yang bersentuhan sikut sama sikut, yang bersentuhan dengkul sama telapak kaki semisal, tetap itu membatalkan wudhu. Karena yang dititik beratkan bukanlah persentuhan kelamin, akan tetapi menyentuh kulit, persentuhan kulit. Kemudian bila hailin dengan tanpa adanya penghalang, maka andai memang ibu-ibu ingin tetap menjaga wudhunya supaya nggak batal, tapi ternyata harus ada sesuatu yang mengharuskan untuk menyentuh kulit orang lain yang ajnabi atau ajnabiyah. Misal dokter biasanya ada yang tirakatnya itu menjaga wudhu selama operasi kah, selama memeriksa pasien kah, ingin dawamul wudhu, ingin wudhunya tidak batal terus, wudhunya selalu istiqomah dalam keadaan berwudhu, ingin seperti itu. Tapi setiap hari harus megang pasien, setiap hari harus memeriksa pasien, maka bisa menggunakan sarung tangan. Kalau menggunakan sarung tangan maka tidak membatalkan wudhu. Sama seperti alat kelamin tadi, menyentuh alat kelamin ketika menggunakan sarung tangan, menggunakan sarung tangan atau penghalang, nggak harus sarung tangan. Penyentuhnya pakai kain dibalutin ke tangan kemudian menyentuh, itu tidak membatalkan wudhu. Kemudian wazawalul akli, hilangnya akal itu ada kalanya karena satu gila itu macam-macam ibu-ibu. Ada gila yang seterusnya, ada gila yang terus menerus nggak ada jedanya, ada yang gila jam-jaman modelnya, jam-jaman itu. Saya dulu waktu SMP di Jawa Tengah, saya setiap pagi itu setiap malam itu bertemu dengan perempuan yang divonis gila,
gangguan jiwa. Akan tetapi ketika pagi saya ketemu, pasti dia itu lagi masak, lagi cuci piring, lagi bantu-bantu apa. Tapi kalau malam kumat. Kalau malam gilanya kumat lah. Orang-orang yang mengalami seperti ini, baik gilanya itu cuma sebentar, 2 menit, 3 menit, 5 menit, maka tetap dihukumi batalnya wudhu. Kenapa? Karena masuk kategori zawal akli atau hilangnya akal. Termasuk juga kita tidur. Tidur itu kan akal kita hilang. Akal kita kan tidak berfungsi, ya kan? Maka tidur pun juga membatalkan wudhu. Atau ada lagi ngantuk misal. Kalau ngantuk gimana Pak Ustadz? Kalau ngantuk, andai ngantuknya itu tidak sampai hilangnya akal, berarti cuma teklak, tekluk, aslinya masih sadar, masih bisa ngeliat apa yang ada di depan, cuma mungkin nggak bisa diproses di dalam otak. Kadang kan gitu kalau kita ngantuk. Maka itu tidak membatalkan wudhu. Yang membatalkan wudhu itu adalah hilangnya akal, baik disebabkan gila, disebabkan tidur, disebabkan pingsan semisal, itu membatalkan wudhu. Illa man nama qa'idan mumakkinan halaqata duburihi wa mahaulaha, kecuali orang yang tidur dalam keadaan duduk, mumakkinan halaqata duburihi, di mana dia memantapkan duduknya dan memantapkan bolongan kelaminnya dengan lantai. Maksudnya bagaimana? Biasanya terjadi ini di bapak-bapak, cowok-cowok yang pada Jumatan. Nah, Jumatan itu kan khutbah dulu baru sholat ibu-ibu ya. Beda kalau sholat id sama sholat idul adha, idul fitri, sholat dulu baru khutbah, ya kan? Maka ketika semua sholat idul fitri, habis sholat id kemudian tidur sambil ketika khotib sedang membacakan khutbah kok tidur, nggak masalah. Kenapa? Karena udah nggak sholat lagi. Tapi kalau Jumatan yang jadi masalah, kalau Jumatan khutbah dulu baru sholat. Dan biasanya bapak-bapak itu banyak yang tidur. Apalagi kalau masjidnya ber-AC, apalagi kalau karpetnya empuk, bersih, baunya wangi, itu hawanya udah semriwing. Pengen dengerin khutbah tuh susah banget. Bukan susah karena nggak keras suaranya, tapi susah nahan tidur, susah nahan ngantuk. Lah andai bapak-bapak ini kok ketiduran saat di masjid sedang khutbah, maka tinggal dilihat posisi duduknya ibu-ibu. Kalau posisi duduknya sila kayak saya ini, duduknya sila, bersila, maka pantat itu kan nutup kelamin dulu, nutup bolongan kita. Jadi bolongan belakang, alat kelamin belakang atau anus itu akan tertutup oleh pantat kita yang duduk dalam keadaan bersila. Nah maka ketika tidurnya dalam keadaan duduk bersila, sehingga tidak ada celah di bagian pantat kita yang bisa menyebabkan kita itu buang angin, maka itu statusnya tidak membatalkan wudhu. Tidurnya itu tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau duduknya semisal miring, duduknya semisal dengkulnya diangkat, atau duduknya semisal bergeser dari satu tempat ke tempat yang lain, itu bisa dikatakan sebagai tidak mumakkinan halaqata duburi, tidak memantapkan bolongan anusnya. Berarti dia statusnya itu membatalkan wudhu. Jadi gitu ibu-ibu. Jadi bapak-bapaknya diingetin, ya Pak, kalau Jumatan sering tidur nggak waktu khutbah waktu khutbah dibacain? Kalau seumpama sedang dibacain khutbah kok tidur atau ketiduran, maka ketika bangun dilihat duduknya gimana pas waktu tidur, sila apa enggak, apa naik satu kakinya ke atas sehingga ada celah yang bisa keluar angin,
Atau duduknya sila, tapi tadinya di sajadah sono, sekarang kok pindah di sajadah sini, berarti nggak sadar sudah bergeser. Kalau sudah bergeser, maka statusnya hukumnya wudunya batal. Harus langsung wudhu kembali sebelum melaksanakan sholat Jumat. Jadi itu ibu-ibu terkait hal-hal yang membatalkan wudhu. Jadi silahkan dicatat, silahkan diangan-angan. Kira-kira saya selama ini sudah tahu atau belum? Kira-kira saya selama ini sudah mempraktekkannya atau belum? Jadi hal-hal yang membatalkan wudhu kita perlu tahu ibu-ibu. Jangan sampai kita sudah wudhu kemudian batal wudhunya dilanjutkan sholat. Muntah gimana Pak Ustadz? Biasanya ada yang tanya, muntah gimana Pak Ustadz? Batal nggak wudhunya? Enggak, wudhunya nggak batal. Cuma muntah itu statusnya najis. Maka ini yang kadang orang-orang banyak yang nggak tahu. Muntah-muntahan orang, baik anak kecil ataupun dewasa, statusnya najis. Kenapa kok najis? Karena keluar dari dalam perut ibu-ibu. Segala sesuatu yang keluar dari dalam perut itu statusnya najis. Lah ketika mulut kita mengeluarkan najis, wudhunya batal enggak? Enggak batal. Akan tetapi muntahannya itu najis. Berarti mulutnya itu harus disucikan, harus dibersihkan. Selain kumur-kumur di mulutnya bagian depan itu juga harus dicuci. Kenapa? Najis. Ya. Najis. Makanya diingat-ingat kalau ada orang lagi muntah, udah selesai muntahnya, jangan langsung kasih minum. Kalau langsung dikasih minum, orangnya yang muntah itu minum, gelasnya ada bekas bibirnya yang belum suci. Ketika belum suci, maka statusnya najis. Maka orang yang habis muntah, udah selesai muntahnya, dicuci dulu mulutnya. Dicuci dulu mulutnya, kumur-kumur, baru kemudian minum. Tapi kalau muntah itu tidak membatalkan wudhu. Jadi 4 hal ini tinggal dipegang ibu-ibu. Jadi nggak usah tanya kalau nangis batal nggak wudhunya Pak Ustadz? Nggak. Kayak kemarin ada yang nanya kalau puasa nangis batal nggak puasanya? Ya enggak. Tinggal lihat saja apa-apa yang membatalkan puasa, apa saja yang membatalkan wudhu. Membatalkan wudhu ini tadi yang pertama adalah tadi apa? Kullu ma kharaja minal qubul. Jadi yang pertama yang membatalkan wudhu adalah segala sesuatu yang keluar dari alat kelamin depan maupun belakang, baik itu bentuknya angin, padat ataupun cair, itu membatalkan wudhu. Yang kedua adalah menyentuh kelamin, baik kelamin laki-laki ataupun kelamin perempuan, baik kelamin itu orang dewasa maupun anak kecil, itu statusnya membatalkan wudhu ketika menyentuhnya dengan menggunakan telapak tangan bagian dalam. Kemudian yang selanjutnya adalah bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang sama-sama tidak memiliki hubungan mahram, yang sama-sama sudah mencapai usia syahwat, maka ini dianggap membatalkan wudhu. Di mana persentuhannya itu tanpa adanya penghalang. Kemudian yang keempat itu adalah zawal akli, yakni hilangnya akal, baik itu gila, baik itu karena pingsan, epilepsi, atau apapun itu. Ketika hilangnya akal, maka membatalkan wudhu, kecuali orang-orang yang duduk dengan mantap, tanpa bergeser, tanpa membuka celah dari pantatnya, maka itu dia tidurnya tidak dianggap membatalkan wudhu. Baik ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, mungkin cukup sekian pertemuan kita pada siang hari ini. Silahkan ibu-ibu angan-angan, mungkin ada hal yang ingin ditanyakan, silahkan disampaikan ke Mama Kiki supaya besok pertemuan sebelum kita membahas
bab yang lain akan kami jawab dulu pertanyaan dari ibu-ibu sekalian. Jadi pada siang hari ini alhamdulillah kita belajar tentang hal-hal yang membatalkan wudhu. Mudah-mudahan pertemuan kita, majelis ilmu kita benar-benar mendapatkan manfaat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan dunyina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyiat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'da al mamat innaka samiun qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان مؤسرا فيسره وإن كان حراما فطهره وإن كان بعيدا فقرب بحق دعائك بحق نهارك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك آتني ما آتيت عبادك الصالحين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.